Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Syah Bedelau Kak studio nih, Wai RRI Radio Republik of Indonesia. Anda masih bersama kami, RRI Tanjung Pinang, Radio Tanggap Bencana COVID-19, Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Masyarakat nelayan pesisir Bintan mengeluh mahalnya pembelian kuota internet untuk belajar daring. Pemerintah Kota Tanjung Pinang rencananya hari ini mulai menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya hari ini Rabu 19 Agustus 2020 bersama saya Syahrudin Aznam. Informasi yang pertama, masyarakat nelayan pesisir Kabupaten Bintan Kepulauan Riau mengeluhkan mahalnya pembelian kuota internet untuk belajar secara online. Jadi memang sulit betul lah mau melaut pun cuaca tak jelas juga kan. Kita harus kebakar duit lagi untuk paket ini Ada beban lagi ya. Sedangkan anak-anak harus itu mereka memang ngotot juga kalau kita bilang belum ada duit mereka tak mau tahu karena memang mereka. Sejumlah orang tua murid di wilayah pesisir Kabupaten Bintan Kepulauan Riau khususnya dari kalangan nelayan tradisional mengeluhkan mahalnya kuota internet untuk belajar secara online. Salah seorang nelayan desa Klong, Bintan Pesisir, Bintan Umar Husin mengatakan belajar dengan online di masa pandemi coronavirus disease atau COVID-19 cukup memberatkan warga ekonomi menengah ke bawah. Apalagi ditambah cuaca tidak bagus, nelayan tradisional tidak turun melaut menangkap ikan sehingga tidak ada hasil tambahan namun terpaksa membeli kuota agar anaknya dapat belajar secara online. Selain itu terpaksa juga lah pakai kadang numpang itu, kadang orang tuanya kredit juga. Kemarin waktu awal-awal ya kita tak terasa ya kirain hanya sebentar aja kan. Cuma waktu berjalan rupanya panjang ceritanya kan jadi setelah 2-3 hari paket lagi. Jadi kebetulan pakai Axis yang 5 GB itu 23.000 di sini harganya. Di situ mereka ambil yang 5 hari tetapi paling lama 3 hari lah. Umar Husin berharap untuk mengatasi pembelian kuota internet pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Pendidikan hendaknya melakukan pengadaan jaringan wifi gratis dan dipasang di salah satu lingkungan RT dari sejumlah desa. Kalau dapat di tiap wilayah RT, paling tidak lah minimal ada satu titik lah dipasang. Jadi anak-anak dapatlah belajar di lingkungan mereka masing-masing menggunakan wifi itu. Yang cuaca di laut lagi kayak gini kan nelayan ini pada susah semua nih. Jadi memang sulit betul lah mau melaut pun cuaca tak jelas juga kan. Kita harus kebakar duit lagi untuk paket ini Ada beban lagi ya. Sedangkan anak-anak harus itu mereka memang ngotot juga kalau kita bilang belum ada duit mereka tak mau tahu karena memang mereka harus belajar masalahnya kan. Selain masalah biaya kuota internet, warga pesisir juga mengeluhkan signal dari operator telepon seluler. Karena sebagian kartu handphone itu ada yang dapat digunakan dari dataran rendah dan ada yang terpaksa di daerah lebih tinggi agar dapat menjangkau signal operator handphone. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang. Pemerintah Kota Tanjung Pinang hari ini rencananya mulai membagikan bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 di 3 titik kantor pos yang ada di Kota Tanjung Pinang. Pemerintah Kota Tanjung Pinang hari ini rencananya mulai membagikan bantuan langsung tunai atau BLT bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Pembagian dilakukan melalui kantor pos yang wajib diambil langsung oleh penerima dengan membawa syarat-syarat yang sudah diberikan oleh pihak kelurahan setempat, serta wajib mengikuti protokol kesehatan. Demikian disampaikan PLT Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma. Dijelaskannya juga penerima BLT adalah kepala keluarga yang telah terdata oleh Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang setelah disetujui dengan berita acara oleh para lurah sekota Tanjung Pinang. Untuk menghindari kerumunan, pembagian BLT tersebut akan dibagi di 3 titik kantor pos yang ada di Kota Tanjung Pinang. Menurut Rahma, bulan ini adalah waktu yang tepat untuk menyalurkan BLT, mengingat jumlah kasus COVID-19 di Tanjung Pinang dalam 2 minggu terakhir ini semakin meningkat. Jadi yang bersangkutan wajib bawa KTP asli dengan barcode yang sudah diberikan oleh masing-masing dari kantor lurahnya. Kami tidak dalam bentuk tunai ya, lewat kantor pos. Kalau tidak ada perubahan tanggal 19 ada 3 titik yang kita mulai.
Tapi segala sesuatunya yang menyelesaikan kantor pos. Kita estimasikan paling lama itu lebih kurang ya 10 hari sudah selesai. PLT Wali Kota Tanjung Pinang Rahma menambahkan jumlah penerima BLT sebanyak 34.090 kepala keluarga diambil dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Sementara yang berhak menerima BLT adalah masyarakat yang tidak menerima bantuan dari pemerintah pusat seperti program PKH, bantuan sosial tunai, dan bantuan sosial lainnya. Penerima BLT juga termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK dan warga kurang mampu yang terdampak COVID-19. Jumlah BLT yang diberikan sebesar Rp600.000 per KK. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang. Pelayanan pembuatan paspor di kantor imigrasi kelas 2 Dabu Singkep sudah 2 pekan terganggu dikarenakan mesin cetak paspor yang rusak masih dalam perbaikan di Direktorat Jenderal Imigrasi dan belum diketahui pasti kapan akan selesai. Sudah hampir 2 pekan pelayanan pembuatan paspor di kantor imigrasi kelas 2 Dabu Singkep terganggu. Hal tersebut dikarenakan mesin cetak paspor mengalami kerusakan, sehingga penyelesaian cetak paspor menjadi terhambat. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Dabu Singkep, Duta Harhab melalui Kasih Teknologi dan Komunikasi Keimigrasian, Roy Megantoro, saat dikonfirmasi RRI mengatakan bahwa mesin cetak paspor sudah dikirim ke Direktorat Jenderal Imigrasi pada tanggal 3 Agustus 2020 kemarin. Namun pihaknya belum dapat memastikan kapan mesin tersebut dapat dipergunakan kembali. Roy menyebutkan, meskipun demikian, kantor imigrasi tetap memberikan pelayanan terbaik kepada pemohon pembuatan paspor. Kantor imigrasi juga tetap menerima berkas permohon dan pengambilan foto biometrik dan sidik jari. Itu nanti kalau seandainya belum jadi, kalau emang sudah ada ininya permohonan, nanti kita mau coba ini Bang, coba ke kantor imigrasi terdekat untuk nyetaknya Bang. Kalau untuk pelayanan masih kita terima Bang, untuk permohonan sama fotonya Bang. Cuman kalau untuk jadinya emang agak terhambat sih Bang, karena agak tertunda lah. Nanti kita koordinasi dulu Bang sama kantor wilayah, terus sama kepala kantornya. Jadi sampai sekarang dari tanggal 3 kemarin sih belum ada permohonan Bang. Roy Megantoro juga mengatakan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, kantor imigrasi Dabu Singkep telah melaporkan kendala pelayanan terkait kerusakan mesin cetak tersebut ke kantor wilayah dan divisi keimigrasian. Lebih lanjut, Roy menyebutkan, hingga saat ini belum ada masyarakat Kabupaten Lingga yang mengajukan permohonan pembuatan paspor. Menurutnya, jika mesin itu telah dipergunakan kembali, kantor imigrasi Dabu Singkep akan secepatnya menyampaikan ke masyarakat. Reporter Rizpan Badrian, RRI Tanjung Pinang. Informasi berikutnya, Gubernur Kepulauan Riau diharapkan bijak dalam menentukan nama-nama yang akan duduk sebagai Kepala OPBD Kepri yang baru. Laporan selengkapnya bersama Erita Fitrah Insani. Anggota DPRD Kepulauan Riau, Khazalik berharap Gubernur Kepulauan Riau dapat lebih bijak dalam memilih pejabat yang akan duduk sebagai kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan open bidding dilakukan menghasilkan orang-orang yang memiliki integritas dan kontribusi yang tinggi kepada masyarakat dan juga daerah. Selain itu juga sosok orang yang menduduki jabatan tersebut dapat bersinergi dengan mitra-mitra pemerintah termasuk dengan DPRD Kepri. Dirinya juga yakin proses yang dilakukan ini berjalan seperti biasanya dan tidak ada intervensi dari pihak manapun. Saya tidak ingin melihat kepada siapa individunya. Saya tidak ingin melihat itu. Tapi kita mesti yakin bahwa proses ini dijalankan sebagaimana semestinya lah. Gitu, ya, proses ini. Jadi jangan sampai ada intervensi dikarenakan kedekatan tertentu. Tapi justru kita harapkan memang orang yang punya kompetensi, punya dedikasi, punya sense of belonging, sense of responsibility terhadap daerah ini. Itu adalah yang penting itu. Jadi saya tidak ingin melihat soal siapa dan berapa banyak, tetapi yang penting prosesnya berjalan dengan baik. Dan kita dapat menghasilkan dari proses ini, menghasilkan calon pejabat atau pejabat nanti yang nantinya itu, yang mendorong produktivitas, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, baik di tengah situasi pandemi COVID saat ini maupun di masa-masa yang akan datang. Kita harus mendorong masyarakat yang punya etikat untuk bekerja keras. Itu aja saya kira. Khazalik yang juga tergabung dalam Komisi 1 DPRD Kepri ini juga menegaskan bahwa jika tahapan dilakukan berjalan dengan sesuai dengan aturan, tentunya akan menghasilkan pejabat yang berkualitas dan juga berintegritas.
dalam tugas-tugas kami selaku baik dari sisi utamanya dalam fungsi kami pengawasan tetap akan kita pantau prosesnya gitu, sudah pasti secara institusi akan kita lakukan itu. Dan setelah berjalan tentu kami pasti kita akan hearing, akan dengar penjelasan dari DKD khususnya Pak Sekda sebagai pembina kepegawaian, dan kita tidak ingin nanti ada macam-macam lah timbul cerita di belakang hari. Tapi saya kira sepanjang sudah mengikuti tahapan, prosedur, sesuai ketentuan, pasti insya Allah dia akan baik dan lancar. Dalam pelaksanaan seleksi pejabat tinggi Pratama ini terdapat 16 posisi jabatan yang akan diperebutkan oleh para pejabat open bidding dari kabupaten kota se-Kepri dan juga Provinsi Kepulauan Riau. Reporter RRI, Erita Fitra Insani melaporkan. Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Persoalan penerangan listrik di kawasan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau menjadi perhatian serius pemerintah. Beroperasinya mesin pembangkit listrik baru milik perusahaan listrik negara PLN dengan kapasitas 100 kW beberapa waktu lalu, kini ratusan kepala keluarga dari 3 kampung di Desa Mapur, Kecamatan Bintan Pesisir, Bintan, Kepulauan Riau, mulai menikmati penerangan listrik 14 jam. Mengingat sebelumnya hanya dapat menggunakan listrik selama 5 jam dalam satu hari. Selain Desa Mapur, sejumlah daerah di Desa Numbing, Kecamatan Bintan Pesisir juga sudah diresmikan pembangkit PLTD berkekuatan 500 kV Sabtu kemarin. Bupati Bintan Abdi Sujadi mengatakan bahwa pemerintah kabupaten ingin memastikan kondisi listrik sebagai kebutuhan dasar warga di sejumlah pulau dapat terpenuhi, khususnya di wilayah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia juga mengajak PLN untuk bersama-sama memperhatikan sejumlah desa yang belum teraliri listrik. Hal senada juga dikemukakan Wakil Bupati Bintan Damar Sisam, bahwa penerangan listrik bagi masyarakat di sejumlah wilayah perbatasan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Diharapkan program listrik desa dari pemerintah terus berkelanjutan sehingga tidak ada lagi lingkungan warga yang belum menikmati listrik. Termasuk listrik, ini tanggung jawab kita, tanggung jawab pemerintah. Diberitakan sebelumnya pemerintah kabupaten melalui bagian pengelola perbatasan memfasilitasi persoalan listrik di 3 dusun, yakni di Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintan Utara, kemudian di Kampung Beringin, Desa Kuala Sempang, Kecamatan Sri Kololobam, dan di Kampung Wono Asri, Kecamatan Teluk Sebong. Dalam hal ini terdapat kendala dengan status lahan, namun sudah diupayakan, tinggal menunggu surat dari PTSP Provinsi Kepulauan Riau untuk mulai pelaksanaannya dalam waktu dekat ini. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang. Informasi berikutnya, anggaran pendapatan belanja daerah APBD Kota Tanjung Pinang tahun 2021 dipastikan mengalami penurunan akibat berkurangnya pendapatan asli daerah PAD imbas dari mewabahnya COVID-19. Anggaran pendapatan belanja daerah APBD Kota Tanjung Pinang tahun 2021 dipastikan mengalami penurunan sebesar 14,27% atau sekitar 149 miliar rupiah lebih. Jika sebelumnya APBD tahun 2020 sebesar 1,50 triliun rupiah, tahun 2021 nanti menjadi 900 miliar rupiah lebih. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang, Teguh Ahmad Safari menyampaikan, turunnya APBD tahun 2021 ini disebabkan oleh berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat yang selama ini diterima oleh pemerintah daerah. Kemudian turunnya pendapatan asli daerah atau PAD akibat mewabahnya virus corona. Namun belanja daerah Kota Tanjung Pinang di tahun 2021 nanti tetap terfokus pada kepentingan masyarakat. Teguh Ahmad Safari juga menjelaskan, meskipun mengalami penurunan di APBD 2021, Pemko Tanjung Pinang tetap menyiapkan anggaran belanja pada program prioritas, seperti pendidikan sebesar 265,8 miliar dan untuk program kesehatan sebesar 128,62 miliar rupiah. Sesuai amanat undang-undang. Kita ketahui dampak COVID telah terjadi penurunan dari sisi penerimaan kita, baik dari sisi penerimaan transfer pusat maupun penerimaan pajak yang selama ini diterima oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Yang awalnya kita di 2020 murni kita 1 triliun lebih, dan di APBD 2021 nanti ke depan tidak sampai 1 triliun. Fokus belanja kita adalah untuk kepentingan masyarakat. Bu Wali Kota sudah pun menyampaikan bahwa kebijakan Wali Kota fokus di penerangan lampu jalan, kemudian di PU. Sesuatu hal yang langsung bersentuhan dengan masyarakat itu akan ditindaklanjuti segera oleh Wali Kota. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Teguh Ahmad Safari menambahkan untuk APBD perubahan atau APBDP 2020 akan difokuskan kepada penanganan COVID-19.
mengingat wabah ini tidak dapat diprediksi kapan akan berakhir. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang. Informasi yang terakhir, Brigjen TNI Harnoto mengatakan kondisi pandemi global COVID-19 yang belum berakhir di sengat peringatan Hari Kemerdekaan ini harus dapat dimaknai secara positif. Seluruh warga negara tetap bersatu, saling tolong-menolong satu sama lain untuk memerangi COVID-19. Komandan Korem 033 Wira Pratama Brigjen TNI Harnoto mengatakan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus merupakan momentum yang penting bagi bangsa Indonesia untuk mengingat kembali akan perjuangan para pahlawan yang telah berjuang sehingga Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat, untuk tetap menyalakan eksistensi sebagai bangsa yang berdaulat di mana peringatan HUT kemerdekaan RI ke-75 tahun 2020 dalam kondisi keprihatinan karena bangsa Indonesia bahkan dunia sedang berjuang melawan pandemi global virus corona, dan meminta seluruh warga negara tetap bersatu, saling tolong-menolong satu sama lain untuk memerangi COVID-19. Ya, untuk mengisi kemerdekaan yang tidak harus dengan berjuang mengangkat senjata. Bisa dilakukan dengan orang per orang. Bisa membangun, meningkatkan kebersihan di lingkungannya, itu sudah berjuang untuk negara dan bangsa. Kebersihan lingkungan, keamanan lingkungan, itu salah satu bentuk mengisi kemerdekaan. Daerah kita tertib, aman, daerah kita bersih, kita terhindar dari segala macam penyakit. Itulah bentuk mengisi kemerdekaan saat ini. Dan Rem juga mengatakan bahwa kondisi pandemi global COVID-19 yang belum berakhir di saat peringatan ini harus dapat dimaknai secara positif dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kemampuan diri dengan informasi dan teknologi dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga masyarakat, khususnya personil Korem, baik di lingkungan kerja maupun bermasyarakat. Reporter Rizpan Badrian, RRI Tanjung Pinang. Pendengar dimanapun berada, sebelum kami akhiri warta berita daerah untuk edisi pagi hari ini, kembali kami sampaikan sari berita. Masyarakat nelayan pesisir Bintan mengeluh mahalnya pembelian kuota internet untuk belajar daring. Pemerintah Kota Tanjung Pinang rencananya hari ini mulai menyalurkan bantuan langsung tunai BLT. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Syahrudin Aznam mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Kalaulah salah, lajaknya kaki, minta maaf, kami tak sengaja. Hai tuan-tuan, bagi kami jalan, jaga-jaga, kami numpang lalu. Hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi bahasa. Hendak melihat baik perangai, ketika